Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan rohani paling baik terjadi dalam komunitas. Itulah sebabnya kelompok kecil menjadi sangat penting. Mereka membantu kita mengejar rencana Tuhan bagi hidup kita. Namun tanda penting lain dari kelompok kecil yang sehat adalah kita atau mereka saling membantu secara praktis. Alkitab mengatakan bahwa gereja mula-mula akan mereka menjual harta dan kemudian memberikan uangnya kepada siapapun yang membutuhkan. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh kelompok kecil. Ketika kita perlu melakukan sesuatu, kita bisa saling berbagi. Ketika penitipan anak kita dibatalkan dalam menit-menit terakhir, kita memiliki orang-orang yang kita percaya yang dapat menolong kita. Ketika kita mengalami kesulitan dan kita bahkan tidak dapat mengungkapkan apa yang kita butuhkan, seseorang akan datang menolong kita, mendoakan kita. Mungkin saat kita ada dalam pergumulan dengan sakit penyakit atau persoalan yang kita hadapi, mari datang dan kita berbagi. Seperti inilah gambaran ketika tubuh Kristus, gereja Tuhan saling membantu. Apakah ada yang lebih pribadi atau lebih praktis daripada saling mendoakan? Kelompok-kelompok kecil juga melakukannya. Dalam Kisah Para Rasul 2 mengatakan bahwa gereja juga bertekun dalam doa. Saya telah menyaksikan kuasa doa dalam kelompok kecil berkali-kali. Kisah demi kisah tentang bagaimana Tuhan mendoakan, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Menyaksikan hal-hal yang menakjubkan terjadi, bahkan mujizat pun terjadi. Pernahkah kita mengalami masa ketika kita tidak tahu bagaimana meminta bantuan, tetapi kita juga bahkan tidak tahu bagaimana berdoa atau apa yang harus kita doakan. Tapi saat itulah kita membutuhkan orang lain untuk mendoakan kita. Kita begitu stres, mungkin kita begitu lelah, kita begitu hancur, atau kita begitu putus asa. Atau mungkin saat ini kita begitu diliputi dengan duka sehingga kita tidak dapat mendoakan diri sendiri. Saat itulah kita membutuhkan teman-teman dalam kelompok kecil kita, orang-orang yang dengan dekat mengerti hati kita dan mendoakan kita untuk mempercayai Tuhan bagi kita, untuk memberikan kekuatan iman kepada kita. Kita tidak akan pernah dimaksudkan untuk memikul beban sendirian. Kita dimaksudkan untuk saling membantu. Kita diciptakan untuk berkomunitas. Kita diciptakan untuk saling memiliki. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, cara praktis apa yang dapat kita lakukan untuk peduli kepada teman atau seseorang dalam kelompok kecil kita minggu ini? Mari kita coba praktekkan mendoakan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk memiliki beban dan terus berdoa bagi kebutuhan-kebutuhan teman-teman kami, bagi persoalan-persoalan yang ada. Bahkan terlebih lagi Tuhan, bagi diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Haleluya.